senengnya kita ketemu lagi di sini di dalam acara Rumpian Psikolog. Ya, kita kembali lagi di dalam acara Rumpian Psikolog. Sebelum kita mulai ngerumpi, aku pengen ucapin terima kasih dulu buat semuanya yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komen, yang sudah apalagi ya nge-like juga. Terima kasih banyak ya, semoga acara ini Rumpian Psikolog bisa membantu dan menginspirasi Anda semua dalam memahami dunia psikolog. Betul kan? Betul. Selamat datang kembali Bu Cici, Murti, Eri, Alin. Kita ketemu lagi di sini dan kita akan mulai rumpian kita pada hari ini, dan temanya kali ini adalah peran psikolog sebenarnya di masyarakat secara luas bagaimana. Ya, oke, kita akan mulai rumpian ini dan aku ingin bertanya kepada yang senior. Bu Cici bagaimana tadi? Tema kita kan adalah mengenai peran psikolog di dalam masyarakat secara luasnya. Ya. Pasti kan masing-masing punya perannya kan. Betul. Nah, gimana Bu Cici? Menurut saya psikolog itu punya peran yang sangat luas. Sangat Ya. luas. Ya, kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, Aduh. dengan Berbanding siapa bidang. saja. Saya bilang seperti Ya. Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja, peran psikolog Iya. sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan, Oke, ya. oke. Dari dunia Manapun. hotel berbintang sampai penjara yang sangat amat tidak Menakutkan. diinginkan. Ya. Oh, menarik ya itu ya. Menarik. Jadi perannya masing-masing beda-beda atau gimana? Atau punya garis besar yang sama? Ya, Atau visi? ada spesialisasi. Contohnya saya seorang psikolog PIO atau psikologi industri dan organisasi. Tapi karena dulu saya kurikulum lama, saya juga seorang psikolog pendidikan ya, dan bahkan klinis yang jarang saya praktekkan. Jadi dunia saya masuk dalam dunia pendidikan, ya. Tapi sekaligus saya juga berperan di dunia psikologi industri dan organisasi karena sekarang saya sebagai asesor. Asesor itu apa? Asesor itu adalah Asisten kayaknya. ya bukan. Betul kan salah. Aku ngertinya asesor. Oh, asisten profesor kali. Kalau ada profesor yang gitu mau ya? saya Jadi apa sebenarnya? Asesor itu adalah seseorang yang menilai, menilai kompetensi. Itu istilah di dunia Di psikolog. dunia psikologi, industri dan organisasi. Industri dan organisasi. Bio ya, Mungkin bio. Dewi tahu kalau orang mau kerja mesti dites kan? Iya, betul. Yang ngetes itu, kalau yang ngetes itu bisa dari psikolog, bisa dari asesor. Oh. Kalau psikolog Biasanya itu, Muci nggak kedengeran nih aku. kurang besar ya. Sorry. Kalau psikolog itu dia menilai potensi individu, potensi ya. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri. Dites inteligensinya, dites sikap kerjanya, dites kepribadiannya. Nah, kalau saya asesor assessment center, namanya ada lagi assessment center nih. Itu saya juga menilai tentang kompetensi. Ya, kalau orang kerja tidak hanya butuh potensi, tapi dia butuh kompetensi. Oh, oke. Ya, terutama nanti kalau untuk jabatan-jabatan tertentu. Ini Bapak kompeten nggak sih? Kok nanti mau dinaikkan ke Jenjang. eselon 3 misalnya. Itu dalam ranah PIO
itu dilakukan. PIO ada singkatannya atau? Psikologi Industri dan dan organisasi. Psikolog industri dan organisasi. Industri dan organisasi. Bidang Psikologi. Bidang psikologi. Jadi perannya Ibu Cici itu adalah di pendidikan dan PIO itu. Ya. Oke. Sekarang dari Murti dulu. Kalau Murti Oh perannya ya, Murti ini kan di BINUS. Oh, dia di BINUS. BINUS ya. BINUS. Punya dosen dosen juga berarti ya? Ya, S2 Sains. Oh, S2 Sains. Memang sains itu pas PIO juga. banget. Ya, PIO PIO juga. juga. Ya. Oh, oke. PIO juga. Iya. Tapi Oke. sebagai Tapi dosen kan. Tapi saya Iya. dosen, tapi saya di BINUS tuh dosen di sebuah unit Character Building Development Center. Jadi di situ tuh ngajarnya ini MKDU Pancasila, kewarganegaraan kan itu diwajibkan oleh pemerintah Iya, ya. betul. Pancasila, kewarganegaraan gitu. Jadi selain karena latar belakang saya PIO, pendidikan saya PIO, tapi saya jadi sering bersinggungan dengan psikologi sosial. Oh, sosial. Psikolog sosial tuh berarti beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Oh. Iya, tapi karena karena latar pendidikan saya PIO, jadi paling saya kalau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan saya itu paling di ranah-ranah kayak penelitian gitu. Itu misalnya saya penelitiannya tentang teamwork, leadership, dan sebagai itu dosen kan itu ranah PIO, ranah PIO. Research ya, research. Tapi kadang-kadang juga kalau dosen kan harus melakukan Pengabdian masyarakat. pengabdian Iya, masyarakat. iya. Jadi Iya, itu iya. suka ada komunitas-komunitas apapun lah gitu, siapapun gitu. Misalnya butuh pelatihan teamwork atau leadership ya, saya kadang suka ngasih itu. Oke, menarik berarti. Dan masih pendidikan semua ya sebenarnya. iya. Selain PIO itu pendidikan. pendidikan. Kalau Eri, Ya, saya menggeluti di psikologi pendidikan. pendidikan. Sama ya berarti. Sama dengan Bu Cici. Ah. Bu Cici PIO, tapi kalau saya lebih ke pendidikan gitu. Oh. Psikologi pendidikan juga banyak dibutuhkan di sekolah, begitu kan ya, untuk pengembangan siswa, kemudian untuk melihat siswa misalkan untuk penjurusan Oh, dalam Oke, oke. sekolah pengembangan. Oke. Termasuk sekarang ini loh banyak sekolah-sekolah inklusi. Ya, yang membutuhkan sekolah-sekolah inklusi, Tadi namanya betul. shadow teacher. Shadow teacher itu pendamping. Pendamping guru Itu di dalam pendidikan kelas. itu. Itu pendidikan juga ya. Ya. Oke. Jadi perannya pendidikan. Oh. Pendidikan. Terus, Aku satu lagi deh yang saya kepengen Sampaikan. jelasin. Jadi yang namanya psikolog pendidikan itu tidak hanya mengajar. Ya. Urusan Oh sama- iya nih ya. Jadi nggak hanya mengajar ya. Ya, pendidikan itu. di institusi di seperti kementerian itu berperan loh mereka Iya, dalam iya, apa iya. dalam penyusunan kurikulum. Iya. Jadi penyusunan kurikulum pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh guru, Ya. Iya. tapi psikolog pendidikan. Psikolog Ya, pendidikan. karena apa? Karena di situ nanti akan ditelaah ya bagaimana perkembangan kognisi siswa Iya. disesuaikan dengan Kognisi apa itu? Kognisi itu istilah- pikiran. Pikiran. Oke. Jadi kognisi itu Pola kecerdasan pikir gitu ya. Oh, pola pikir. anak Oke. disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Oke. Misalnya kalau anak kelas 5 berarti tingkat kesulitannya materi itu ya sesuai dengan Usianya. perkembangan Perkembangannya. kognisi anak usia Kelas 5. Kelas lima. Ya. Oke, jadi berarti kalau psikolog di dunia pendidikan itu ya itu salah satu meneliti itu Iya, semua. salah satunya. Apakah si anak ini mampu atau Iya, tidak iya. gitu dengan Kurikulumnya sesuai kurikulum atau enggak, sudah sesuai atau dengan belum. pelajaran-pelajaran Jadi, yang ya, diberikan. berikan. Oke. Iya, jadi sebenarnya sama. Aku Ini juga pendidikan. Enggak, aku Pendidikan juga juga, pendidikan. tapi berpraktek. berpraktek, Nah, klinisnya dipakai juga di rumah sakit ya gitu. Tapi Maksudnya kalau dibilang double major ya. iya, jadi gini. Iya betul, double major. Terus yang aku mau bahas sebenarnya pendidikan itu juga ada di sekolah-sekolah Ya. seperti sekolah
LB inklusi. inklusi ya, inklusi. SLB. Iya, SLB Sekolah gitu. Jadi luar biasa. sekolah luar biasa. Sekolah luar Jadi biasa. kalau misalkan anak yang ada keterlambatan bicara Ya. atau Slow learners ya. Iya, slow learners gitu. Ada istilah-istilahnya, Made. Oh, Ada istilahnya. istilah-istilahnya. Jadi anak berbakat juga ada namanya anak berbakat AB. Anak Terus, berbakat. Oke. Ada ABK. Anak Anak berkebutuhan khusus. ABK. Gitu. Ada berapa Jadi- istilah? Ada berapa jadi istilah? kalau Banyak. nggak bisa disebut di sini. Oh, nggak bisa Jadi, disebutkan jadi satu persatu, nggak bisa terlalu satu banyak persatu. ya. Iya, Jadi kalau- tergantung kasusnya. Iya. Tapi Oke. sebetulnya intinya gini, ini ada orang anak normal, ada anak abnormal tapi di atas, itu berarti AB, anak berbakat. Ada lagi anak Anak di bawah normal. Di bawah normal. Nah, itu yang namanya anak Iya. berkebutuhan Kebutuhan khusus. Iya, Oh, betul. berarti istilahnya nih satu kasus masih ada kesininya lagi masih ada Ada, kesempatannya iya. banyak. Masih. Nanti Jadi ini boleh. bagiannya banyak, ini bagiannya banyak. Oh. Kalau normal ya udah normal aja. Iya, normal. Tapi nanti ada lagi. Anak normal itu pola asuhnya bagaimana supaya tetap normal. Oh. Ada lagi, jadi ada pembahasan banyak sekali ya kalau dalam dunia psikologi Ada pendidikan itu pendidikan, ya, banyak luas. sekali. Tapi Iya. PIO juga ada bagian kerjaannya gitu ya. Spesialisasi juga ada. Klinis. terus Klinis. sosial. Kayak itu misalnya kayak psikolog sosial misalnya dia butuh misalnya gimana sih supaya warga sebagian besar masyarakat itu Pancasilais gitu misalnya ya karena kayaknya susah banget nih bikin masyarakat jadi lebih Pancasilais itu kan sebenarnya ranahnya psikolog sosial. Psikolog Nah, sosial. tapi Berperan kadang-kadang psikolog sosial. dia mungkin perlu melakukan apa tuh pelatihan-pelatihan atau Jadi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin dia harus bekerja sama juga dengan psikolog pendidikan untuk bikin modul-modulnya. Nah, kalau modul-modul begini disebut Made. Sebenarnya S1 pun udah bisa melakukan banyak bisa. hal ya. Psikologi. Ya, S1 S1 psikologi ya, ya. S1 banyak sekali jurusan-jurusan bisa psikologi. Sudah melakukan. banyak yang bisa dilakukan Psikologi, oleh ya. sarjana psikologi. Ya, Oke, jadi artinya peran psikolog itu luas sekali Luas, ya. iya, luas sekali. apalagi di masyarakat. Iya, apalagi di masyarakat. Jadi luas sekali. Jadi artinya dalam setiap lapisan masyarakat ada ya peran psikolog itu. Ada. Dan mungkin Seharusnya bisa diadain juga. pada saat Iya, seharusnya ada cuma Di masalahnya mana ada Iya. manusia di situ psikolog bisa berperan. Betul, selama ada manusia. Ada perilaku. Ada Ada perilaku. Maka ada Ada psikolog. psikolog. Yuk sama-sama Made. Ada psikolog. Ada manusia, Dan ada perilaku. dan ada psikologi. Itulah psikolog bisa berperan. di situ ilmu psikologi itu bisa Tapi kalau bisa manusia nggak berperilaku, dia mati udah nggak perlu psikologi. Nggak perlu. Selama manusia itu masih bernyawa, Iya, masih butuh masih psikolog. butuh Iya, karena masih ada perilaku. Iya, sebenarnya sih ya kenapa? ya sebenarnya tuh kita nggak egois juga ya, tapi psikologi itu memang perannya tuh Banyak. Khusus dan banyak. banyak dan luas dan harus sebenarnya Iya. dijadikan satu naungan dalam bermasyarakat gitu. Tapi yang tadi aku penasaran, berarti kalau dari sisi para psikolog kan peran psikolog itu luas sekali. Cuma mungkin di masyarakat awam mungkin masih ada kayak rasa seperti ini. Emang aku butuh psikolog, kayaknya nggak perlu deh gitu. Nah itu bagaimana tuh kalau ini? Karena menurut aku banyak sekali masyarakat umum Yang nggak tahu. yang nggak tahu betapa sebenarnya Dia butuh ya, psikolog gitu. bantuan Jadi psikolog. sebetulnya kapan dia Iya. butuh psikolog, kapan tidak. kan Iya, gitu. iya. Sebetulnya kan peran psikolog itu membantu. Mm-mm. Membantu ketika seseorang memang membutuhkan bantuan atas gangguan yang diterimanya, yang dideritanya. Atau masalah diri ya. Iya, tentang permasalahan yang dialaminya dan dia memang tidak bisa menyelesaikan sendiri. Artinya kalau dia menyelesaikan sendiri ya ngapain butuh psikolog, ya kan? Jadi kalau dia sudah nggak bisa memecahkan masalah sendiri, nah disitulah perlunya psikolog atau mungkin konselor aja. Nah itu masalah konseling itu tadi
apakah sudah umum dan menjadi tren di masyarakat kita untuk menemui seorang psikolog dan melakukan konseling gitu, dan manfaatnya seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau aku boleh jawab duluan ya. Kalau psikolog itu, orang yang datang ke psikolog itu sebenarnya bukan sama sekali dikatakan orang sakit. Oke. Sama sekali belum bisa dikatakan mempunyai gangguan. Oke. Jadi jangan salah persepsi. Bukan gitu ya. berarti Bukan Ya. berarti yang datang Yang ke datang ke psikolog psikolog itu orang yang mengalami punya gangguan. masalah atau Ya. sudah mengalami gangguan. Iya. Oke. Sebelum terjadinya masalah pun nggak apa-apa, karena psikolog ini bisa berperan. Kita Menilai. punya kode etik ya. Ya. Jadi kita berperan sebagai tempat curhat Oke. Ya yang itu bisa secara dijaga rahasianya. Karena kita memang mempunyai kode etik Nah, yang harus profesi. dijaga gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah pun kalau mau berteman sama psikolog, Silahkan. ya harus boleh, Boleh, silakan. Silakan. Lebih baik berteman sama psikolog, dijaga kerahasiaannya daripada teman. Nanti saling Curhat. gosip deh gitu. Oke, Nah, oke, sementara oke. kita nggak ya sama sekali ya. Nah kayak Karena- itu misalnya kalau dari segi klinis, tapi kalau misalnya di kantor gitu, Iya. perusahaan, kalau karyawan gitu misalnya mau meningkatkan produktivitasnya, itu ya itu kayak psikolog PIO itu tadi, Iya, itu iya. psikolog industri dan Berperan. organisasi. Itu kan dia kan nggak bisa dikatakan tidak sakit, tidak apa, bahkan dia siap untuk meningkatkan produktivitasnya gimana Kerja. nih? Ya, Iya. ya apapun itu ya, misalnya apakah hanya dianya kah yang bermasalah atau misalnya satu unit itu Iya. bermasalah, ya itu kan PIO jadi dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Iya, jadi industri dan organisasi. Jadi artinya psikolog itu tidak identik dengan orang yang mengalami gangguan. Oke. Nggak identik juga. Dan Jadi- kalau aku praktek di rumah sakit pun Made ya, aku nggak mau siapa yang datang ke aku tuh sebagai datang ke psikolog ya, itu menyebutkan diri pasien Oh. atau suster bilang pasien. Enggak, Karena kalau pasien itu kan untuk pasti identiknya sama dokter, sakit gitu ya, kan. sama sakit. Nah, ya. adalah. Kalau kita bukan, Iya, klien. ya. Istilahnya Makanya- berbeda. Betul, jadi istilahnya sebenarnya kalau dalam pergaulan atau dalam pertemanan tuh kita bilangnya curhat. Ya, betul. Kalau di sini bilangnya dengan psikolog konseling. Konseling. Betul, Iya. betul sekali. Iya, Dan itu gitu pun ya. bisa dilakukan oleh S1. Oh, Sebetulnya S1 sudah boleh. bisa. Oh, jadi kalau boleh. misalnya seorang mahasiswa jurusan psikolog yang Psikologi, baru psikologi yang baru lulus itu bisa. bisa sebatas sepanjang dia punya keterampilan Iya. dalam konseling. Oke. Ya, karena beda loh curhat sama konseling. Iya, iya, iya. Beda, kan? Beda. Kalau konseling itu kan Ya kalau itu cur- ada profesionalitasnya. betul. Kalau curhat kan kita memang menggunakan bahasa yang Iya. yang ini Iya, sekali, santai, yang ngobrol. Dan tidak santai. bertanggung jawab. Betul, tapi Iya kalau kan? konseling kan Kalau konseling ada tanggung jawab. tanggung jawab dan Dijaga rahasia. Rapi, Betul. terjaga Ya. kerahasiaan. profesionalnya. Iya, didengerin. Iya, didengerin dan keterampilan tadi Iya. bisa memberikan satu solusi lah Iya. paling tidak. Namanya good and active listener. Oh, Kan? Jadi itu juga good listener loh. Iya dong. Itu bisa Kan jadi psikolog kita nggak ya? ini bisa diberondong sama berempat Jadi ya. konselor bisa loh. Konselor bisa ya? Oh, Bisa. Tadi kan Pio. Aku 3. Psikolog ilmu gaul. Betul. Nambah lagi berarti. Minimal konselor buat suami. Ya. Benar. Iya ya, sebenarnya secara Iya. bisa. Bisa. Anak ke anak. Iya. Anak konselor Saudara. Itu juga. psikolog sosial itu Mama dia kalau misalnya mau dia lebih mudah mengedukasi masyarakat, kan ini Iya, kan sosial iya. ya, langsung Iya. ke masyarakat. Mungkin lebih gampang pakai bahasa gaul kali ya. Iya. Lebih mudah diterima gitu ya. Iya. Karena sebenarnya itu terjadi dikarenakan psikologi itu sendiri mempunyai bahasa-bahasa yang tinggi yang sebenarnya susah dimengerti oleh masyarakat. Iya. Iya, kayak tadi aja aku juga berapa kali konkisi, konsuki, Istilah-istilah dalam Konsumsi, psikologi. konsumsi, itu makanan. Asesor. Asesor. Konseling. Kognitif, kognisi. Kognitif. Kognisi. kognitif apa Pikiran, tadi? pikiran. Pikiran tuh kan. Kognitif. Kognitif, afektif, perasaan, Ah. psikomotorik itu gerakan. Gerakan gitu. Gitu, iya kan. Iya. Nah terus
Oke, sekarang tadi kan kalau mahasiswa yang sudah lulus jurusan psikologi itu bisa melakukan konseling. Apakah dia bisa melakukan tes juga? Pengetesan gitu. Oke. Kan identik dengan pengetesan Ya. kan? Iya, banyak Senior, yang yang jawab senior. Iya, iya, Kayaknya iya. identik dengan pengetesan. Nah, Betul. semua nanti bisa. Iya, iya. Jadi sebetulnya gini, Mm-mm. kalau tadi sarjana mau jadi konselor itu boleh, tapi ada syaratnya. Dia harus terlatih ya, training ya. Artinya dia terlatih dalam konseling. Dan yang dia lakukan itu bukan konseling yang bersifat terapeutik. Terapeutik itu yang mengobati. Yang Terapeutik ya. dan itu hanya boleh psikolog klinis. Artinya Oh. karena ada sesuatu gangguan kemudian dikonseling. Uh-uh. Berarti konseling ini kan konseling menyembuhkan. Uh-uh. Nah, itu nggak boleh kalau S1. S1 nggak boleh. Boleh. Dia jadi sebatas konseling aja. Permasalahan yang umum. Ya. Buci itu dong jelasin yang kemarin Buci jelasin ke kita. Yang Kan tes. ada grade-grade Oh gitu ya, loh. saya tes itu Iya, macam-macam iya. ya, ini yang ternyata barusan ya. nanti Iya. belum dijawab nih. Ini Apa? nggak Ya, dijawab. kan Macam-macam maksudnya tes. kalau S1 boleh nggak sih ngetes kan? Iya, gitu? iya. Boleh aja. Jadi Boleh. jangan dibatasin S1 tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Nanti ngapain dia kuliah 4 tahun? Nggak boleh ini, nggak boleh Macam-macam. begitu. Uh-uh. Boleh. Tapi selesai ada. dulu, ya. Tapi selesai ada dulu. grade-nya, ya selesai dulu lah. Tentunya ya. dong. Tapi maksud gini loh, bahwa pengetesan itu boleh dilakukan oleh sarjana psikologi sepanjang tes itu pada grade A dan B. Grade A dan B itu apa? Ada grade-grade-nya. Ada grade-nya. Jadi ada tes yang tesnya sederhana, cuma scoring ya. Nah, itu boleh dilakukan oleh Sarjana psikologi. Sarjana. Kan itu kayaknya yang grade A itu boleh sama siapa saja kalau cuma scoring aja ya. Boleh. Karena itu kan boleh, kayak ya. questionnaire biasa Oh, ya. kalau yang bentuk kayak kuesioner, kalau kita psikologi istilahnya skala ya. Nah, itu sebetulnya grade A itu. Itu bisa Ya, ya. ketika Bisa misalnya dilakukan mau oleh kita siapapun. mengukur kepuasan kerja karyawan, kan Bisa siapa aja hasilnya ya. kan sebetulnya puas apa nggak puas. Ya. Nah, itu oleh siapa aja boleh. Boleh. Jadi siapa? bukan dia sebagai asisten, dia boleh melakukan. Boleh. ya? Bahkan Boleh. ini ya Bu ya, kan saya kan yang Si di S1. Sains ya, boleh. enggak, saya kan yang di Character Building Development Center ini kan di Karakter Building Development Development Jadi di Center. sini itu ada jadi dosen-dosen dengan beraneka ragam latar belakang pendidikan sosial, tapi ilmu sosial, tapi biasanya psikologi, filsafat dan pendidikan biasanya itu, tapi ada juga yang lain-lain. Humaniora ya. Dia ya humaniora lah, ilmu sosial deh. Gitu. Nah itu jadi kan kami sebagai dosen harus melakukan penelitian. Ya. Berarti Dibilus. boleh dong ya pakai yang tes grade A Boleh, itu ya? Bisa, boleh. Karena dia cuma scoring ya. Iya. Oh, boleh. Itu Questionnaire tes itu inventor itu boleh. diskalain Ya. ya. Nah, mengenai tes-tes itu sendiri, memang di ilmu psikologi itu sudah Ada. Ada. Jadi sudah ada diatur. Nah, di sini HIMSI kan yang ngatur kami Ya. profesi itu kan HIMSI. HIMSI sudah mengeluarkan ada 4 Organisasi grade. profesi itu ya. Yang Ada episode grade sebelumnya A, tuh. ya, grade B, kemudian grade C dan grade D. Nah, untuk C dan D itu memang khusus psikolog. Kenapa? Karena itu tes yang membutuhkan dinamika kepribadian yang dalam. Ya. Jadi nggak bisa S1 yang dia belum banyak pengalaman di tes, belum pernah secara teoritis juga belum mendalami, itu Belum biasanya boleh. belum boleh karena Belum boleh. itu membutuhkan interpretasi. Nah, Oke. kalau tes yang membutuhkan interpretasi Harus dilakukan. psikologi, itu berarti harus Dilakukan oleh psikolog. Harus dilakukan oleh Interpretasi Psikolog. psikologis ya. bukan cuma klinis ya. Kalau kasusnya klinis ya psikolog klinis. Kalau bio ya psikolog bio. Jadi di sini tuh ada sebetulnya interpretasi itu ada 2. Ada ya parsial. Parsial itu misalnya dia IQ-nya sekian. Terus berarti dia termasuk rendah, tinggi, sedang. Itu S1 boleh. Ya. Interpretasinya dia bisa melakukan apa. Tapi ketika ada pemeriksaan, ada hasil IQ, ada hasil sikap kerja, ada kepribadian, kemudian
diinterpretasikan kalau gitu gambaran orang ini seperti apa sih? Nah, itu itu udah harus psikolog. Harus psikolog. Karena ini integratif ya. Oke, aku paham sekarang. Dan juga harus mempunyai izin Ya, praktek. praktek. Oh iya, harus izin praktek harus itu punya penting. izin praktek. Itu penting. Ya. Ya. oke, Kalau oke. tidak nggak bisa tanda tangan. Oh. Itu yang harus Dianggap nggak sah. Iya. harus Betul. diketahui masyarakat tuh. Harus diketahui masyarakat Iya. ya. Jadi aku Jadi juga ada biru-biru. baru bisa memahami Iya. sekarang. Makanya kalau kita di sekolahan SD, SMP gitu itu suka dilakukan tes Psikotes psikotes ya. itu Iya. untuk mengetahui IQ Ya. atau penjurusan itu boleh dilakukan oleh sarjana. Psikologi, tapi yang bertanda tangan terhadap hasil pemeriksaan harus psikolog Oh. yang memiliki izin praktek. Oh. Nah, jadi oke. kalau gini Made, kebetulan kalau di masyarakat kan banyak biro-biro, kita kan Ya. bikin usaha sendiri gitu ya. Tapi mohon kalau udah bagian yang gambaran Itu kalau udah interpretasi, ya, interpretasi Ya, secara luas keseluruhan gitu ya. itu harus Itu psikolog. tetap yang tanda tangan harus psikolog, seorang psikolog. Oke. Yang Dengan punya lulus izin apa? praktek. Yang punya Ya. izin praktek. Yang punya izin praktek. Betul. Oke, Jadi oke. yang profesinya memang itu. Memang Jadi profesi. kalau misalkan ada yang mendapatkan hasil tes atau anaknya ya, Nah. seperti anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau dapat hasil seperti itu terus nggak ada tanda Dilihat tangan lagi. psikolog, Nah, itu Tolong nggak di- valid. Tidak valid itu. berarti. dibilangnya tidak valid Ya. bagi kita psikolog, tapi kan Oke. bagi mereka nggak tahu kan Bu. Iya, Iya. orang Nah. awam kan mungkin tidak paham. Pokoknya udah ada Hasil tanda laporannya tangannya. itu loh, Iya. Mas. Ya, betul Pokoknya hasilnya. nggak ada tanda tangan Berarti psikolog. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak, ya. Betul. Oke. Ada baiknya kalau nggak ada tanda tangan, coba cari Psikolog. jasa psikolog atau jasa biro lain gitu. Tolong Cek ulang. Dicek ulang. dicek ulang. Bisa Kan, dites ini ulang. bener nggak sih, valid nggak sih sebenarnya tesnya? Itu pasti akan melihat. Anda nggak tanda tangannya nggak ada, ya udah ini nggak valid. Kita ulang lagi yuk. Nah, itu kan lebih enak ya buat Oke, psikolognya oke. berkelakuan Oke. seperti itu. Oke. Perilaku. Nah terus menarik. Dan sekarang nih pertanyaan selanjutnya nih ya. Di sini kan ditulis kita sudah ketinggalan berapa lama sih dari luar negeri. Nah dari luar negeri sebenarnya gimana nih ilmu psikolog ini ya, atau ilmuwan yang terjun dalam kebencanaan misalnya untuk peran-peran psikolog. Kalau mau bilang ketinggalan memang jauh ya. Wong kita merdekanya aja juga baru 4 Iya, sebenarnya gini Bu Ci, sebenarnya Ya. kalau misalkan dibilang ya, ini Muti, kalau misalkan dibilang ketinggalan sih sebenarnya nggak juga tergantung dari kolaborasi dunia lah ibaratnya begitu ya. Tapi pengetahuan mengenai siapa dan apa psikolog dan psikologi Ilmu psikolog itu yang masih kurang mancar kalau di Indonesia. ya seperti itu ya. Jadi makanya Ya, karena sebetulnya kita memang mengacu ke buku-buku mereka. ya. Tapi sebetulnya tidak semata-mata buku itu diadop. Oke. Diambil aja karena budayanya kadang beda. Berbeda. Iya. Budayanya juga berbeda. Perlunya Iya. kita melakukan penelitian ulang. Betul. Harus Adaptasi Ya, disesuaikan harusnya, dengan ya. budaya kita ya. Normanya IQ, berbeda. Sekolah yang di sana sama Betul. di sini kan Perilakunya beda. pun berbeda. Perilakunya berbeda, budayanya Iya. berbeda. Jadi itu cuma untuk panduan aja, Iya. tapi dalam prakteknya sebenarnya Iya, disesuaikan. berbeda, Berbeda. disesuaikan sama Ya, situasi dan kondisi. betul. Dan banyak Iya, sekarang gitu ya. kok HIMSI sudah banyak masalah sudah melakukan melakukan pembuatan norma-norma Iya. yang sesuai dengan budaya banyak. Indonesia. Dan sekarang pun ada banyak alat tes yang memang disesuaikan dengan norma ya. anak-anak Indonesia. Oh, Jadi nggak usah khawatir bahwa kita Ya. tidak akan ketinggalan deh sama Iya. luar. Enggak akan, oke. Nah terus selanjutnya jenjang karir klasifikasi ilmu dan penjurusan. Jenjang karir. Iya jenjang karir. Kalau klasifikasi ilmu kan kayak tadi misalnya ya, kayak psikologi itu ada banyak macamnya. Ya, Kayak psikologi yang paling ngetop sih kalau misalnya orang-orang suka
mengidentikan psikologi itu biasanya klinis ya. Psikolog klinis. Padahal enggak itu aja ya. banyak. Terus udah gitu ada lagi psikologi perkembangan. Banyak kok Dep. Untuk tumbuh kembang. Jadi yang paling besar-besar nih ya klinis, pendidikan, PIO, perkembangan, sosial itu yang besarnya. Tapi yang lain-lain banyak sekali. Ada psikolog forensik, ada Psikologi olahraga, kepolisian. Jadi luas Ada, sekali. luas sekali. karena kan ilmu psikologi itu ya itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Sama ada perilaku. Oh ini perilaku kepolisian nih, ada psikologi kepolisian. Kalau senang cerita detektif mungkin bisa mempertimbangkan jadi psikolog forensik. Oh, kalau suka yang agak teliti gitu, bisa mendalami teliti gitu ya. Oke. Nah, ada satu lagi nih, Made, kalau aku boleh bilang ya, peran psikolog kan udah pasti luas. Ada peran psikologi juga. Nah, tapi kalau misalkan kita nih, umpamanya kita mau terima proyek nih, psikolog-psikolog mau terima proyek. Bu, kamu tuh psikolog apa ya? Itu nggak perlu dijawab secara detail. Ya oke, saya psikolog. Kenapa Pak? Mau kasih proyek? Ayo sini. Tapi kan bukan PIO atau bukan klinis atau bukan. Enggak Pak. Udah deh, kasih saya duitnya. Nanti saya akan bawa tim. Karena namanya kita kan orang sekolahnya sama kok, peminatan aja yang beda kan. Tapi kan S1-nya sama, S1-nya sama. Nah, betul. Ilmu tadi baru dapat ya kan, Made gitu sih. semua disesuaikan ya. Jadi kita bisa merefer Betul, ya. jangan Jadi ragu. iya. Jadi sebenarnya di sekolah itu psikolog hadir, Ya. di perusahaan Ada. hadir, rumah sakit. di rumah sakit ada. hadir, Penjara. di hotel berbintang Ada. hadir, Di penjara ada. hadir, di organisasi Ada. hadir, Dimanapun ada. sebenarnya Di rumah masyarakat. hadir. Iya, di rumah hadir. Di rumah hadir. Kalau ini suam kuku suami. Oke, menarik. Itu yang paling susah. Itu yang paling ruwet gitu. Jadi begitulah ya obrolan kita pada episode kali ini, peran psikolog di masyarakat ternyata luas sekali. Tadi kita sudah jabarkan semuanya ada di mana saja, iya kan? Iya. Jadi kita sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita akan kembali lagi dengan episode lain yang lebih menarik. Terima kasih Erwin, Cici Murti, dan sampai jumpa lagi di Rupiah Psikolog.